Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Farida dengan nomor pokok mahasiswa 243507111074 dari semester 3 kelas Ilmu Politik B. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam Abdurrahman Wahid yang telah saya pilih sebelumnya. Dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk latar belakang Gus Dur ini lahir di Jombang 7 September 1940 dan wafat 30 Desember 2009. Beliau ini adalah putra pendiri bangsa yaitu Wahid Hasyim dan pernah menjabat Ketua Umum NU pada tahun 1984 dan 1989. Nah, pendidikan S1 beliau itu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan S2-nya itu di Universitas Baghdad. Nah, di sini Gus Dur dikenal sebagai jurnalis di majalah Prisma dan menjadi inisiator pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa kita kenal dengan sebutan PKB. Beliau adalah presiden keempat di Indonesia loh. Inti pemikiran utamanya itu meliputi toleransi agama, sikap inklusif, pluralisme, dan demokrasi juga. Nah, karya yang telah beliau ciptakan itu salah satu buku yang berjudul Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Tuhan Tidak Perlu Dibela. Untuk pemikiran Gus Dur itu berakar pada 3 konsep persaudaraan di dalam Islam. Nah, kita ambil itu di Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wataniyah, dan juga Ukhuwah Basyariyah. Nah, di sini pertama-tama pada poin pertamanya itu Ukhuwah Islamiyah. Di sini sudah selalu dikenal bahwa Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang kuat antar sesama muslim tanpa harus menafikan atau menggeser persaudaraan dengan golongan lain. Jadi di sini tetap tidak membeda-bedakan antara muslim dengan yang lainnya, ya. Dan juga ada yang poin kedua itu ukhuwah wataniyah. Di sini persaudaraan dalam konteks kebangsaan dibangun untuk menekankan perlunya hidup berdampingan dengan golongan non-muslim ataupun dengan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini itu penggabungan antara golongan non-muslim dengan muslim itu disatukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang satu di Indonesia. Lalu poin ketiga itu ada ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang bernilai kemanusiaan. Nah, di sini ukhuwahnya itu atau persaudaraannya itu menegaskan bahwa tidak ada manusia yang lebih unggul dari manusia yang lain dan tidak ada manusia yang saling mengeksploitasi manusia atas nama apapun dan sangat tidak dibenarkan bentuk eksploitasi manapun. Nah, untuk konsep pribumisasi Islam yang dimiliki oleh pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, beliau berupaya merekonsiliasi nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial budaya di Indonesia ini. Lalu, Islam dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang faktor ini itu mencakup kesadaran hukum, budaya, dan rasa keadilan di lingkungan lokal itu sendiri. Nah, untuk faktor pertimbangannya itu merumuskan faktor budaya, nilai-nilai lokal, dan juga rekonsiliasi teks ataupun konteks. Lalu di sini bukan bersifat sinkretisme atau jawanisasi ya, dan untuk penting dipahami bahwa pribumisasi Islam bukanlah proses jawanisasi. Gagasan ini menekankan adanya pertimbangan nilai lokal dalam merumuskan hukum Islam, bukan berarti mencampur adukan utuh antara ajaran agama dengan kepercayaan lokal, bukan ya. Dan tujuannya itu adalah agar Islam dapat dihayati secara utuh tanpa harus terasing dari tradisi ataupun budaya yang hidup di tengah masyarakat. Jadi tidak bertolak belakang seperti itu. Lalu ada implikasi politik. Nah, di sini dengan mengakui konteks budaya dan nilai lokal, Islam menjadi kekuatan yang lebih inklusif dan juga plural dalam keragaman hidup bernegara, bukan menjadi ideologi negara yang tertutup, bukan ya. Lalu ada toleransi. Konsep ini sejalan dengan pikiran utama Gus Dur tentang toleransi agama karena mengakomodasi keragaman cara berislam dan menghargai keberagaman cara hidup di Indonesia. Jadi kan kalau di Indonesia itu nggak selalu Islam saja gitu, ada juga yang non-muslimnya. Dan Gus Dur berpikiran bahwa bagaimana caranya muslim dengan non-muslim bersatu sebagai kekuatan persaudaraan seperti yang tadi sudah disebutkan di Ukhuwah Wataniyah. Lalu
ada Islam dan negara. Pemikiran ini memperkuat pandangan bahwa tidak ada bentuk negara Islam yang baku dalam Islam, melainkan pembentukannya itu harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Jadi berdasarkan perkembangan zaman, yang mana mencakup pertimbangan budaya dan konteks lokal. Dengan demikian, pribumisasi Islam ini adalah bentuk sebagai upaya untuk menjadikan Islam sebagai Islam substantif dan tanggap terhadap tuntutan zaman dalam konteks Indonesia yang kaya akan budaya dan nilai lokal. Islam adalah sebuah bentuk keyakinan atau tauhid bagi Muslim, sementara Pancasila adalah dasar konstitusional sebuah negara. Keduanya itu utuh. Pancasila menjamin Islam dalam negara, dan Islam dapat dipandang sebagai ideologi pembebasan yang dibutuhkan dalam demokrasi di Indonesia. Nah, Gus Dur di sini menekankan pentingnya solidaritas kuat dan kebebasan beragama. Pembelaan berlebihan pada agama dapat melahirkan fanatisme dan intoleransi. Lalu, beliau juga mengutip seperti pada bukunya tersebut, Allah tidak perlu dibela. Yang dikhawatirkan adalah perubahan persepsi manusia terhadap hakikat Allah. Perjuangan untuk demokrasi, pluralisme, dan liberalisme adalah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.